Assalamualaikum, salam semuanya. Shalom. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Baik, Pak. Kalau begitu, dengarkan absennya dulu ya. Ariel Sepatut, Hadir Pak. Amri Saputra, Hadir Pak. Tri Rolasta, Hadir, Pak. William. Wih Pak. Baik, hadir semua ya. Ya Pak. Nah, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, alangkah baiknya silakan lihat kiri kanan Anda. Jika ada sampah silakan diambil. Sudah siap? Udah Pak. Apakah Anda semuanya sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah Pak. Udah, Pak. Sudah siap ya. Kalau begitu, silakan buka buku pelajaran matematika dan disimpan buku yang tidak berhubungan dengan matematika. Kita lanjut ya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang perkalian bilangan real. Sekarang kita akan masuk pokok pembahasan baru, yaitu bilangan berpangkat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari bilangan berpangkat, Anda semuanya dapat memahami definisi serta jenis-jenis yang ada pada bilangan berpangkat dan mengetahui sifat-sifat yang ada pada bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu merupakan salah satu cabang ilmu matematis yang merupakan bentuk kelanjutan dari operasi hitung yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi Bapak mau bertanya, apa sebenarnya pengertian dari bilangan berpangkat tersebut? Kepada Ananda ada yang bisa menjawab? Kalau menurut saya Pak, bilangan berpangkat itu bilangan yang dipangkatkan Pak, yang bisa dipangkatkan Pak. Ada yang lain? Nggak ada Pak. Tadi yang dijawab teman kita itu udah hampir mendekati benar. Jadi sebenarnya bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor perkalian yang sama. Nah, itu pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, silakan Ananda bentuk kelompok yang terdiri atas 4 orang. Sudah dapat kelompoknya? Ya. Baik. Ini bahan ajar, silakan kalian baca, betul-betul dipahami karena di akhir pelajaran kita nanti Ananda semua akan melakukan kuis untuk penilaian. Sudah? Baiklah, kita lanjut ya ke materi. Yang pertama kita masuk kepada yang pertama A
Pengertian bilangan berpangkat. Tadi Bapak udah jelaskan pengertian dari bilangan berpangkat. Ada yang tahu pengertiannya? Nggak tahu kami Pak. Bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan. Dengan persamaan umumnya adalah persamaan umum jadi persamaan umum bilangan berpangkat adalah A di pangkat N. A di pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. A dikali A-nya itu dikalikan sebanyak N. Misalkan ada contoh, dimisalkan contohnya 2 pangkat 4. Jadi N-nya itu ini adalah pangkat atau eksponen. Ini yang dinamakan eksponen. 2 dikali 2 dikalikan sebanyak 4 kali. Sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 berapa? Ananda? 16 Pak. 16. Ya, Wah, Pak. hebat ya? Dapat Pak. 16. Jadi jawabannya 16. 2 di pangkat 4 jawabannya 16. Jadi kalau Bapak memberikan contoh 2 misalkan 5 pangkat 2 berapa saja Ananda? 25 Pak. 25. Ya Pak. Berarti bisa ya. Bisa Pak. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis yang ada pada bilangan berpangkat. Itu yang A, yang B-nya jenis-jenis yang pertama apa? Lihat di bahan ajarnya. Bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan Bulat bulat, positif. Berpangkat positif. bilangan berpangkat Bulat positif. bulat positif. Persamaan umumnya ada yang tahu? A pangkat N, A kali A kali A kali A kali A. A pangkat N sama dengan A dikali A Dikali A kali A kali titik-titik kali N. atau sebanyak N ya. Ya Pak. Dikalikan sebanyak N. A dikalikan sebanyak N. Di mana keterangannya A ini sebagai bilangan pokok, AN bilangan berpangkat, N-nya pangkat atau eksponen. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? 2 pangkat 4 Pak. 2 pangkat 4. Itu hasilnya berapa ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 Pak. 2 kali 2 kali 2 dikalikan sebanyak berapa? 4 kali Empat. Pak. Hasilnya 16. 16 Pak.
Oke, berarti bisa ya? Bisa Pak. Bisa, Pak. Kalau Bapak memberikan soal, misalkan ada soal 2 kali 2 pangkat 5, berapa hasilnya? 32 Pak. Hah? 32. 32, betul ya. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16 dikali 2 lagi, 32. Berarti paham ya? 32 Pak. Paham ya? Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis yang kedua. Bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan Berpangkat berpangkat bulat Negatif. bulat negatif. Persamaan umumnya A pangkat N. A pangkat min N ya, sama dengan 1 per A pangkat N, atau sebaliknya, atau A pangkat N sama dengan 1 per 10 A pangkat min N. Contohnya adalah 10 min 2. 10 pangkat min 2 sama dengan 1 per 1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. 2. Hasilnya berapa? 100. 1 per 100. Masih bisa disederhanakan? 1 dibagi 100 berapa, Nanda? 0,61. 0. Bisa pakai kalkulator, searching juga di internet juga boleh. 0,61. Apakah itu betul? Betul Pak. Naik. Kita kalkulator. Jadi hasilnya adalah 0,01. Itu hasilnya ya. Kalau Bapak memberikan soal 10 pangkat min 1, bisa Anda kerjakan? Amir, Saputra, tolong kerjakan yang contoh soal yang kedua. Oke, berarti bisa ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi jenis-jenis bilangan berpangkat yang ketiga. Bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat persamaan umum. A pangkat 0 sama dengan 1. Ada yang bisa memberikan contohnya? Dengan melihat persamaan umumnya, ada yang bisa memberikan contoh? 3 pangkat 0. 3 pangkat 0. Hasilnya berapa? 1. 1. Sekarang Bapak tanya, kalau Bapak memberikan
contoh soal seperti ini. Berapa hasilnya? 4. Yang lain? Bisa ya? Bisa, Pak. Sepak. Oke. 100 dipangkat 0 hasilnya 1. 1. Ditambah 100 dipangkat 0 1. Ditambah 100 dipangkatkan 0 1 tambah 1 hasilnya 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. 4. Nah, berarti udah bisa ya? Udah bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat yang ada pada bilangan berpangkat. Gimana Ananda, masih semangat untuk belajar? Masih, Oke. Pak. Apakah sudah makan? Sudah, Pak. Ya sabar ya, sebentar lagi kita akan keluar main ya. Kita masuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah A pangkat M. apa? A pangkat N, M, N. A pangkat M dikali A pangkat N. Maka bisa kita rubah A M tambah pangkat M ditambah N. N. Kalau misalkan ada soal seperti ini, 2 dipangkat 2 ditambah 2 dipangkatkan 4, maka hasilnya 2 dipangkatkan 2 ditambah 4 hasilnya menjadi 2 dipangkat 6. Hasilnya berapa? 64. 64 ya. Sifat-sifat yang kedua, pembagian. Kembali pangkat pembagian A bilangan pangkat berpangkat. M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya hampir sama dengan perkalian tadi, cuma kalau pada perkalian itu pangkatnya ditambahkan. Kalau pada pembagian itu pangkatnya kita kurangkan. Jadi kalau ada misalnya contoh 2 dipangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 4 dikurang dikurang 2 2 sama dengan 2 2 pangkat pangkat 2. Hasilnya 4. 4. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Sudah pintar. Sifat-sifat yang ketiga, perkalian juga ya, perpangkatan. Pangkatan bilangan berpangkat. Misalkan ada AM, bilangan yang berpangkat dikalikan pangkat, dipangkatkan N, maka hasilnya A M kali M. M kali N. Coba Ananda memberikan contoh pada sifat-sifat yang ketiga tersebut.
buka kurung. Ini ya. Bisa ya. Siapa? Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat yang keempat. Ada yang bisa? Sifat-sifat yang keempat. Perkataan suatu pengalian pembagian. Pengalian ya. Misalkan ada A dikali B pangkat N, maka berubah menjadi AN pangkat kali B. BN. Contohnya 2 kali 4 2 dikali 4 pangkat 2 misalnya sama dengan 2 Dua pangkat pangkat 2 dikali 2 4 pangkat 2. 2 Jadi 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dikali 16. 16. Berapa hasilnya Ananda? 60 66. 4. Jadi bisa ya. Yang terakhir pembagian ya, sifat-sifat pembagian. Itu yang keempat. Yang kelima A dibagi B pangkat N, N sama dengan maka berubah menjadi AN N bagi B pangkat N. Contoh, 2 ada yang bisa memberikan contoh? Coba cari contohnya sifat-sifat yang kelima yaitu pembagian. Bagaimana Nanda? Nah, oke baik. Sampai di sini materi kita mengenai tentang bilangan berpangkat. Selanjutnya silakan Ananda semuanya kerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik berikut ini. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Baru setelah itu kalian akan diskusikan di depan kelas. Waktunya diberikan hanya 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, silakan. Engkau bete ya soal dia alisa. Atau dia mau pacaran.
dikerjakan ya dengan teman kelompoknya, tidak boleh mencontek dengan kelompok lain. Kalian kerjakan sendiri-sendiri. Waktunya tinggal 10 menit. Kalian kerjakan bersama-sama ya, selesaikan, kalian diskusikan mana jawaban yang benar, itu nanti yang kalian tampilkan di depan kelas. Dan hasil diskusi teman kelompok kalian, kelompok lain itu bisa atau boleh menanggapi apa yang teman kelompok kalian tampilkan di depan kelas ya. Waktunya tinggal 7 menit lagi, kalian kerjakan ya. Udah Pak. Kayak gimana ini? Kerjakanlah. Bantu bukan. Kayak gimana ini? Pak, Ya, Ananda. kayak gimana ini Pak? Ini Pak. Apa, Ananda? Ini Pak. Oh, ini. Ya. Min 2 dipangkatkan 8 dikali min 2 pangkat 3 dibagi min 2 pangkat 9 ya. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Kalian kerjakan bersama ya dengan kelompok kalian. Mengerti kamu. Kerjakanlah. Suasana kelas ribut. Kelompok yang lain bisa? Bisa Pak. Ya. Silakan kalian kerjakan, tidak boleh mencontek. Siapa yang mencontek nilainya dikurangi ya, nilai kelompoknya. Oh ya. Kerjakanlah Will. Nanti kurang pula nilai kita. Yang mana nih? Ini kita. Ya. Yang ini ya, Wan. Kerjakan yang benar. Ini dulu, Bang. Bet. Ini jauh. Ini dibuat sampai sejauh itu yang ada di WhatsApp. Jadi kedua itu Pak, si Amri mencontek Pak. Siapa? baiklah, waktunya sudah habis. Silakan bagi kelompok menampilkan hasil diskusinya yang mau tampil duluan. Oke, baik, kelompok 1 disilakan. Buat soal tanpa jawabannya, baru jalan. Buat di sini aja. Nak.
Jadi hasilnya Pak, hasil dari min 2 pangkat 8 dikali min 2 pangkat 3 dibagi min 2 pangkat 9 adalah 4 Pak. Berarti bisa ya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Isi dengan kakak dok ya. Berikutnya kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusi. Saya Pak. Silakan. Dorongan yang kayak Di bawah sana. Tutup mikro apa ini? Apa namanya? Tulisannya gimana itu? Mana sekolah Oke. pakai sandal. Mikro tianjin. Soal dibuat Mikro Tianjin. mikro tinggi. Tianjin. Kira ini surat kau akan tulisnya Mau isu. apa? Tulisan. Tulis. Kita tuh bukan tulis lagi isu. Abang, kalau X abang gimana sama X? Jadi hasilnya yang kami dapatkan dari soal nomor 5 pangkat min 2 adalah 0,04. baik bisa ya. Iya Pak. Beri aplaus buat kelompok 2. Sekarang sudah paham ya untuk materi ini. Iya Pak. Pak, Oke baik. Tadi sebelum pada saat pembukaan Bapak ingatkan bahwa kita akan kuis. Jadi sebelum kuis ada yang perlu ditanyakan? Siap, tidak ada Pak. Kalau tidak ada, silakan kerjakan soal-soal ini ya. Itu untuk pengambilan nilai. Kalian kerjakan, waktunya tinggal hanya 10 menit ya. Kerja kelompok ini Pak. Enggak, itu kerja. Oh maaf sebelumnya teman Ananda semua kembali pada bangku masing-masing ya. Kita akan kuis. Jadi kuis ini Ananda semua tidak boleh mencetak ya. Oke, Kalian Pak. kerjakan secara mandiri atau individu. Waktunya 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silakan.
waktunya sudah habis. Silakan dikumpul hasilnya. Tiba. Yang lain sudah semuanya? Pak. Ya. Nah, untuk materi hari ini Bapak mau mengulas materi yang telah kita pelajari hari ini mengenai bilangan berpangkat. Sekarang Bapak mau nanya pengertian dari bilangan berpangkat yang telah kita pelajari tadi. Apakah ada yang tahu? Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang berguna untuk menyederhanakan Pak, serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Oke, baik. Jadi bilangan berpangkat itu adalah salah satu bilangan yang digunakan untuk menyederhanakan suatu penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor yang sama. Selanjutnya Bapak mau tanya mengenai jenis-jenis yang ada pada bilangan berpangkat yang sudah kita jelaskan tadi. Ada yang tahu? Bilangan berpangkat bulat positif. Yang pertama. Bilangan berpangkat bulat negatif. negatif. Bilangan berpangkat 0. Berarti bisa ya. Untuk materi hari ini